15 Juli 1999, tepat 25 tahun lalu, menjadi momentum yang sangat bersejarah di Sambas. Dengan dipindahkannya ibu kota Kabupaten Sambas ke kota Sambas, perpindahan yang terjadi dengan diiringi perjuangan, pengorbanan, komitmen, dan emosi dari para founding father yang dilakukan secara kontinu dan tidak kenal lelah. Perpindahan ini menjadi keberhasilan monumental yang kita kenang hingga hari ini dan terjadi pada era kepemimpinan Bapak Tarya Ariyanto selaku Bupati Kepala Daerah tingkat Kabupaten Sambas yang menjabat sejak 11 Juni 1996. Keberhasilan ini tidak terlepas dari diwujudkannya pemekaran wilayah menjadi 2 kabupaten, yaitu Bengkayang dan Sambas, serta menjadi pelopor sebagai salah satu otonomi daerah percontohan. Dari 26 daerah tingkat 2 setelah perpindahan ibu kota, tantangan terberat beliau adalah melakukan pemulihan pasca konflik kemanusiaan yang terjadi bersamaan tahun perpindahan ibu kota. Namun di masa tersebut Bupati Tarya Ariyanto telah berhasil meletakkan fondasi pemerintahan Kabupaten Sambas, diantaranya penataan kelembagaan, personil, dan perkantoran, pembangunan jaringan jalan lingkar beserta tugu sebagai pengembangan kota Sambas, serta pembentukan kecamatan Galing dan Subah. Bupati Tarya Ariyanto kemudian digantikan oleh Insinyur Haji Burhanuddin Ar-Rasyid yang menjabat pada periode 2001 hingga 2006 berpasangan dengan Insinyur Prabasa Anantatur MH bersama moto Sambas Trigas. Pada masa ini berhasil membuat keran yang membangun daerah perbatasan merentas kawasan perbatasan Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Biawak, Sarawak, Malaysia dengan dibentuknya Bapalsa atau Badan Paluh dan Sajingan, serta terbentuknya Desa Temajuk. Untuk menggerakkan roda pemerintahan, maka Bupati Burhanuddin Ar-Rasyid membentuk 5 kecamatan baru serta mendirikan perguruan tinggi pertama di Kabupaten Sambas, yaitu STAIS atau Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Mengusung moto Terpikat Trigas pada periode 2006 hingga 2011, Insinyur Haji Burhanuddin Ar-Rasyid yang kali ini berpasangan dengan Dr. Juliarti Juhardi Alwi MPH kembali terpilih memimpin Kabupaten Sambas. Pada periode ini, pemerintah Kabupaten Sambas berhasil mengukuhkan penguatan pengelolaan pembangunan perbatasan dengan dimulainya pembangunan pos pemeriksaan lintas batas Aruk atau PPLB dan memasukkan program pembangunan jalan negara untuk akses perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar dengan pembebasan lahan tanpa ganti rugi, serta kembali membentuk 3 kecamatan baru. Tidak lupa pula peningkatan SDM juga menjadi perhatian dengan kembali membentuk Lembaga Pendidikan Politeknik Terpikat Sambas atau Poltesa. Yang tidak kalah penting adalah anugerah penilaian WTP atau wajar tanpa pengecualian yang pertama kalinya diterima oleh pemerintah Kabupaten Sambas dari BPK RI. Pada tahun 2011 hingga 2016 terpilih Bupati Sambas yaitu Dr. Juliarti Juhardi Alwi MPH bersama Wakil Bupati yaitu Dr. Pabali Musa MAG dengan slogannya Bersama Lanjutkan Terpikat Terigas atau Bela Terpikat Terigas. Bupati Juliarti Juhardi Alwi kembali melanjutkan pembangunan di beranda perbatasan NKRI di Desa Temajuk, Kecamatan Palu melalui pencanangan program nasional terpadu Gerakan Pembangunan Kampung atau Pandu Gerbang Kampung dan program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial wilayah perbatasan negara atau Pronangkis yang ditandai dengan kedatangan 3 menteri di Desa Temajuk. Kemudian untuk menjamin kualitas mutu pendidikan, maka Bupati Juliarti Juhardi Alwi menegerikan kampus Politeknik Terpikat Sambas menjadi Politeknik Negeri Sambas dan berhasil meningkatkan status Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin, serta perintis pembentukan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau MAN-IC. Langkah strategis ini berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Sambas di masa beliau. Pada masa pemerintahannya, Bupati Juliarti berhasil membentuk 10 desa baru sebagai upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di akhir jabatannya,
Pada tahun 2016, Bupati Juliarti beserta jajaran memberikan kado indah untuk masyarakat di Kota Sambas dengan mewujudkan pembangunan Geratak Sabo. Periode Bupati Juliarti Juhardi Alwi kemudian digantikan oleh Haji Atbah Romin Suhaili LCMH bersama Hajah Khairiyah SHMH sejak 2016 hingga 2021 dengan slogan Sambas Hebat. Pada masa ini, genderang aksesibilitas perbatasan semakin terbuka dengan diresmikannya Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan Besar oleh Presiden Joko Widodo. Peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat dengan diresmikannya Rumah Sakit Umum Daerah Pertama di Kecamatan Teluk Kramat, peresmian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia atau MAN-IC, pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar di Kecamatan Tebas, serta pembangunan jalan paralel dari Aruk ke Temajuk melalui bantuan pemerintah pusat. Pada pemerintahan Bupati Atbah Romin Suhaili, PLBN Aruk mulai difungsikan sebagai akses keluar masuk kendaraan roda 4 antar negara. Bahkan pada masa ini juga berhasil melakukan ekspor perdana ke Sarawak, Malaysia melalui PLBN Aruk. Di era kepemimpinan Atbah Romin Suhaili juga berhasil menetapkan 9 jenis warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Budaya Riset, dan Teknologi RI. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sambas di masa ini kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2018, 2019, dan 2020, dan berhasil dipertahankan oleh kepemimpinan Bupati Satono dan Wakil Bupati Fahru Rofi sejak 2001 hingga sekarang. 14 Juni 2021 merupakan hari bersejarah untuk Haji Satono SOSI MH yang menggandeng Fahru Rofi SIP MH SC dengan dilantiknya menjadi Bupati dan Wakil Bupati melalui tagline Sambas Berkemajuan, Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan. Sama-sama pernah menjadi aparatur sipil negara, menjadikan Haji Satono dan Fahru Rofi mendapatkan pengalaman yang berguna dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Sambas untuk bekerja secara cepat, tepat, dan tuntas dengan progres yang terukur. Melalui 9 program prioritas unggulan pemerintahan Satono Rofi yang baru ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 tahun 1 bulan, periode singkat ini telah berhasil menuai berbagai macam keberhasilan pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Sambas di berbagai bidang. Keberhasilan pembangunan infrastruktur diantaranya akses jalan dan jembatan yang telah banyak dibangun seperti Jalan Sekuyang menuju Kota Bangun, Jalan Seranggam menuju Buduk Sepandung, dan peningkatan jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas. Selain itu telah dibangun kurang lebih 60-an jembatan berkemajuan non-APBD yang tersebar di Kabupaten Sambas. Sehingga pada tahun 2022 beliau dianugerahi Innovation Government Award atau IGA Award dari Menteri Dalam Negeri. Keberlanjutan pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar melalui bantuan pemerintah pusat juga menjadi atensi Bupati Satono. Keberhasilan juga diraih oleh pemerintah Bupati Satono bersama jajaran dalam capaian Indeks Desa Membangun yang pada tahun 2024 Kabupaten Sambas menempati peringkat pertama sebagai kabupaten dengan Indeks Desa Membangun di Kalimantan Barat dan peringkat ke-15 secara nasional dari 434 kabupaten se-Indonesia dengan menempatkan 189 desa mandiri dan 6 desa maju. Capaian yang tidak kalah penting selama pemerintahan Bupati Satono adalah peningkatan di bidang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, di mana pada tahun 2023 IPM Kabupaten Sambas menempati posisi ketiga se-Kalimantan Barat atau peringkat pertama dari 12 kabupaten se-Kalimantan Barat, serta capaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP yang meningkat dan terbaik dari tahun sebelumnya. Pembangunan sumber daya manusia juga tidak luput dari perhatian Bupati Satono, diantaranya launching program 1000 penghafal Quran
gerakan 1000 perpustakaan, dan pemberian bantuan hibah untuk rumah ibadah sebanyak 208 rumah ibadah, menyiapkan 10 paket umroh untuk penghafal Quran 30 juz, dan menyiapkan 10 paket umroh untuk guru ngaji, imam masjid, serta pengurus jenazah yang telah lama mengabdi. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Sambas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Bupati Satono berkomitmen mewujudkan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sambas. Untuk meningkatkan sektor perekonomian di masyarakat desa, Bupati Satono beserta jajaran menggalakkan program One Village One Product atau OVO. Di antaranya pembangunan pasar dan sentra IKM seperti sentra tenun, lada, dan tepung beras, bangsal pasca panen buah naga, kempung semangka, dan sebagainya. Pada tahun 2023, pemerintahan Bupati Satono juga telah mewujudkan peresmian Kebun Raya Sambas yang telah dinantikan sejak lama, yang merupakan satu-satunya kebun raya pertama di Provinsi Kalimantan Barat. Bupati Satono beserta jajaran juga tidak melupakan aspek pelayanan dasar untuk masyarakat di berbagai bidang, di antaranya peningkatan pelayanan program Sehat Satono Rofi atau Prosesar di 3 rumah sakit dan 11 puskesmas rawat inap di 11 kecamatan. Pembangunan dan renovasi sekolah dengan rincian 83 SD dan 86 SMP, penyediaan sumber air bersih dan sumur bor yang saat ini sampai akhir tahun 2022 terdapat 143.254 rumah tangga telah terlayani air bersih. Layanan jemputan di tempat catatan sipil atau e-plakat dan layanan pembayaran pajak online atau e-pakatan, serta program-program untuk masyarakat lainnya. Hal yang tidak kalah penting dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat adalah dibentuknya 2 desa baru, yaitu Desa Argapura dan Desa Sapa Hulu Trans Kecamatan Subah, sehingga jumlah desa di Kabupaten Sambas menjadi 195 desa. Peningkatan geliat pariwisata dan budaya juga menjadi perhatian serius pemerintahan Bupati Satono. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya Rumah Melayu Sambas Berkemajuan, peningkatan rumah adat Dayak, Ramin Bantang, Nek Riuh, dan pencanangan pembangunan rumah budaya adat Jawa, Joglo, serta meningkatkan geliat event-event pariwisata seperti Festival Perahu Hias Muara Ulakan, Lomba Sampan Bedar, Karnaval Tenun Sambas, dan event-event lainnya. Dengan semangat untuk mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Sambas, Haji Satono beserta jajaran tidak diragukan lagi akan bekerja secara optimal untuk memajukan daerah. Tantangan dan hambatan senantiasa menghadang, kekurangan juga pasti ada, akan tetapi dengan kekuatan dan kebersamaan entitas pemerintah Kabupaten Sambas bersama masyarakat Kabupaten Sambas dan stakeholder terkait tetap mampu menampilkan optimisme yang merupakan representasi komitmen untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera selama pemerintahan Bupati Satono. Semua keterbatasan tidak menjadikan Bupati bersama jajaran untuk berkecil hati, namun akan menjadi motivasi dan semangat ke depan untuk selalu berupaya, berkarya, dan berusaha mempersembahkan pembangunan, pelayanan, dan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sambas tercinta, sesuai dengan program prioritas yang telah digagas. Capaian pembangunan dan pemerintahan dari masa ke masa adalah kolaborasi yang harus dipelajari, semangat kerjasama yang harus dijaga, dan nilai sinergitas yang harus dilanjutkan kesinambungannya untuk membangun Sambas agar selalu melangkah untuk menggores tinta sejarah yang terpatri di sanubari guna memajukan negeri Sambas yang lebih baik dan berkemajuan. Akhirnya kita semua punya mimpi, tapi untuk membuat impian itu menjadi kenyataan dibutuhkan komitmen, tekad, usaha, visi, dan dedikasi yang menjadi inspirasi untuk kita yang percaya. Dengan meningkatkan etos positif dan kerja keras dengan pelajaran di masa lalu akan menjadi kunci kesuksesan mewujudkan Sambas yang beriman, kemandirian, maju, dan berkelanjutan untuk menuju Sambas terunggul tahun 2025.
25. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan berkah serta meridhoi segala niat dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Amin ya robbal alamin. Dirgahayu Kota Sambas yang ke-393 dan HUT perpindahan Ibu Kota Sambas ke-25.